Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Ajit Muktafin dengan nomor NIM 25106021074 dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Wahid Hasyim Semarang. Dosen pembimbing Bapak Ali Romdoni MA. Pada pembahasan kali ini saya akan membahas tentang literatur ulumul Quran. Al-Quran adalah mukjizat terbesar yang diturunkan kepada umat manusia. Namun, untuk menyelami maknanya yang mendalam tanpa tersesat, kita memerlukan perangkat ilmiah yang disebut ulumul Quran. Secara bahasa, ulum adalah bentuk jamak dari ilmu, yang berarti pemahaman. Sementara secara istilah, ulumul Quran adalah disiplin ilmu yang membahas segala hal yang berkaitan dengan Al-Quran, mulai dari sejarah turunnya, penulisan, dan cara membaca hingga metodologi penafsirannya. Ruang lingkup ilmu ini sangat luas. Imam Asy'uti bahkan membaginya menjadi 80 cabang ilmu. Secara garis besar, ruang lingkupnya dikelompokkan menjadi dua dimensi. Yang pertama yaitu ilmu riwayah yang berfokus pada sejarah, transmisi periwayatan, dan tes mushaf. Yang kedua yaitu ilmu diroyah, yang mana ilmu tersebut membahas yang berfokus pada pemahaman makna, kontekstualisasi ayat, dan penggalian hukum syariah, Al-Quran dan fungsinya. Para ulama merumuskan definisi Al-Quran secara spesifik. Al-Quran adalah kalamullah yang diwahyukan oleh Allah melalui perantara malaikat Jibril, tertulis dalam mushaf, dinukil kepada kita secara mutawatir atau jalur masal yang terjamin keasliannya, dan membacanya bernilai ibadah. Definisi ini membedakan Al-Quran dari hadis qudsi maupun kitab-kitab lain yang sebelumnya. Al-Quran tidak diturunkan sekaligus dalam bentuk buku, melainkan melalui 3 tahapan besar. Yang pertama yaitu diturunkan ke Lauh Mahfuz. Yang kedua, diturunkan ke Baitul Izzah atau langit dunia pada waktu malam Lailatul Qadar. Yang ketiga yaitu diturunkan secara berangsur-angsur atau tanajul kepada Rasulullah SAW kurang lebih 23 tahun guna untuk merespon peristiwa dan mengukuhkan hati beliau. Setelah diturunkannya, Al-Quran melewati 3 fase krusial. Yang pertama yaitu masa Nabi Muhammad SAW. Ayat-ayat ini dihafal di dalam dada para sahabat dan ditulis secara terpisah di pelepah kurma, batu, bahkan kulit hewan. Yang kedua yaitu masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, di mana masa ini terjadi masa pembukuan. Pasca gugurnya puluhan penghafal Al-Quran di Perang Yamamah, Abu Bakar memerintahkan Zaid bin Sabit untuk mengumpulkan catatan tersebut dan menyatukannya menjadi satu mushaf tunggal yang sah. Masa yang ketiga yaitu masa Khalifah Utsman bin Affan, di mana masa ini terjadi masa pembakuan. Karena meluahnya wilayah Islam dan munculnya perbedaan dialek atau pendapat membaca dan memicu pertikaiannya, Utsman membekukan tulisan Al-Quran menjadi satu standar yang dikenal sebagai Ros Utsmani. Salin tersebut dikirim ke berbagai kota besar Islam dan mushaf lainnya dimusnahkan demi menjaga persatuan umat Islam. Pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang asbabun nuzul. Cabang ilmu berikutnya yang sangat fundamental adalah asbabun nuzul, yaitu ilmu yang mempelajari latar belakang kronologis peristiwa atau pertanyaan yang memicu turunnya suatu ayat. Mengetahui konteks ini sangat penting agar kita tidak salah dalam menangkap maksud esensial dari hukum Allah Subhanahu wa taala. Dalam mengaplikasikan ilmu ini, para ulama menggunakan sebuah kaidah emas, yaitu al-ibrah fi ummil lafdi la bi khususi sabab, yang artinya menjadi patokan hukum adalah keumuman lafal tes ayat tersebut, bukan pada khususan sebab personal yang melatar belakanginya. Contohnya yaitu ayat yang mengenai sanksi tuduhan zina suami terhadap istri. Awalnya turun karena kasus spesifik sahabat yang bernama Hilal bin Umayyah. Namun berkat kaidah ini, hukum tersebut berlaku umum untuk seluruh umat muslim yang mengalami kasus serupa hingga akhir zaman. Pembahasan yang selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang Makkiyah dan Madaniyah, di mana Al-Quran juga diklarifikasikan berdasarkan fase sosiologis dan geografis dakwah Nabi. Para ulama menyepakati bahwa penentuan ini didasarkan pada teori historis atau waktu hijriyah.
Yang pertama yaitu kita akan membahas tentang makiyah. Apa itu makiyah? Makiyah adalah ayat yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Karakteristik surat ini adalah berisi tentang fokus pada penanaman akidah, tauhid, dan pembentukan akhlak, serta gambaran surga dan neraka dan kisah Nabi terdahulu. Bahasanya cenderung singkat, padat, dan puitis. Yang kedua yaitu Madaniyah. Pengertian Madaniyah adalah ayat yang diturunkan setelah Nabi SAW hijrah ke Madinah. Karakteristik kontennya bergeser pada regulasi hukum publik, syariat Islam, hukum waris, peranata sosial, tata negara, serta bantahan terhadap ahli kitab. Gaya bahasanya lebih panjang, detail, dan naratif. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang nasikh dan mansuh. Dimensi hukum Al-Quran diperdalam melalui ilmu nasikh dan mansuh. Nas adalah secara bahasa berarti menghapus atau mengganti. Secara istilah, ilmu ini membahas adanya ketentuan hukum dari suatu ayat yang disebut mansuh, yang kemudian dianulir dan kemudian digantikan oleh ketentuan hukum dari ayat yang datang belakangan, disebut nas. Pemberlakuan nas merupakan bukti kemahabijaksanaan Allah dalam mendidik umat manusia secara bertahap. Contoh nyata yaitu perubahan arah kiblat umat Islam yang awalnya menghadap ke Baitul Maqdis Yerusalem kemudian diganti menghadap ke Ka'bah di Mekah. Surat Al-Baqarah ayat 144. Contoh lainnya yaitu pelanggaran khamr atau miras yang dilakukan dalam beberapa tahapan edukatif sebelum akhirnya diharamkan secara total dan mutlak. Pembahasan yang selanjutnya kita akan membahas tentang muhkam wa al-mutasabbih. Berdasarkan tingkat kejelasan maknanya, Allah Subhanahu wa taala membagi ayat Al-Qur'an menjadi dua kategori besar dalam surat Al-Imran ayat 7. Yang pertama yaitu ayat muhkam, yang mana ayat tersebut berisi makna yang sangat tegas, jelas dan literal, hanya memiliki satu interpretasi langsung. Ayat muhkam adalah fondasi utama hukum Islam atau ummul kitab, seperti ayat perintah salat, larangan zina, dan prinsip keadilan. Yang kedua yaitu ayat mutasyabih, yaitu ayat-ayat yang maknanya samar, membutuhkan pendalaman atau mengandung beberapa kemungkinan interpretasi. Hakikat sejatinya hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya adalah huruf-huruf di awal surat, yaitu seperti lafal alif lam mim, atau ayat-ayat yang menggambarkan sifat Allah seperti tangan Allah di atas tangan mereka. Yang ketiga yaitu mematahkan perlawanan musuh atau al-ifham, yang mana membungkam dan melemahkan argumen orang-orang kafir yang mencoba meragukan kebenaran Islam dengan tantangan yang tidak akan pernah bisa mereka jawab hingga hari kiamat. Yang keempat yaitu mengokohkan keimanan umat Islam agar orang-orang yang beriman semakin yakin dan mantap dan merasakan ketenangan bahwa mereka berada di atas landasan kebenaran yang kokoh dan autentik. Kesimpulannya yaitu bahwasanya dengan mempelajari ilmu ulumul Al-Quran bukanlah sekedar aktivitas akademis untuk memperkaya wawasan intelektual. Ilmu ini adalah sarana untuk menumbuhkan rasa cinta kita dan ketakdiman kita dan kehusukan kita saat berinteraksi dengan Al-Quran. Ketika kita membaca sebuah ayat dan mengetahui sejarah di balik turunnya, memahami keindahan bahasanya, dan mengerti konsekuensi hukumnya, maka getaran iman di dalam hati kita akan terasa jauh lebih menghujam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita hidayah untuk terus belajar dan menuntut ilmu dan menjadikan Al-Quran sebagai iman serta penuntut hidup kita hingga hari kiamat. Pembahasan yang terakhir yaitu kita akan menuju pada pembahasan ijaz Al-Quran dan tujuannya. Sebagai pilar penutup, keagungan seluruh aspek di atas bermuara pada ilmu ijaz Al-Quran, yaitu ilmu yang membahas kemukjizatan Al-Quran serta bukti ketidakmampuan makhluk hidup untuk menandinginya, bahwa mukjizat ini adalah memiliki 3 dimensi utama, yaitu ijaz luhawi yang berarti sastra kebahasaan yang tak tertandingi, ijaz ilmi yang berarti isyarat sains modern yang akurat, kemudian yang ketiga yaitu ijaz ghaibi yang berarti ketetapan informasi masa lalu dan masa depan.
Namun penting bagi kita untuk memahami tujuan utama dari ijaz Al-Quran itu sendiri. Allah menantang manusia bukan sekedar untuk memamerkan keindahan teksnya, melainkan demi mencapai beberapa tujuan teologis yang fundamental. Yang pertama yaitu membuktikan bahwasanya kerasulan Nabi Muhammad SAW yaitu dengan mukjizat adalah legitimasi langit kehadiran Al-Quran yang luar biasa dari lisan seorang ummi atau tidak bisa membaca dan menulis, kemudian cara mutlak bahwa beliau adalah utusan Allah bukan pengarang kitab tersebut. Yang kedua yaitu menegaskan asal-usul ilahi, menunjukkan kepada kaum penentang bahwa Al-Quran benar-benar kalamullah atau firman Allah, bukan sihir, syair atau bahkan buatan manusia. Yang ketiga yaitu mematahkan perlawanan musuh atau al-ifham, yang mana membungkam dan melemahkan argumen orang-orang kafir yang mencoba meragukan kebenaran Islam dengan tantangan yang tidak akan pernah bisa mereka jawab hingga hari kiamat. Yang keempat yaitu mengokohkan keimanan umat Islam agar orang-orang yang beriman semakin yakin dan mantap dan merasakan ketenangan bahwa mereka berada di atas landasan kebenaran yang kokoh dan autentik. Kesimpulannya yaitu bahwasanya dengan mempelajari ilmu ulumul Al-Quran bukanlah sekedar aktivitas akademis untuk memperkaya wawasan intelektual. Ilmu ini adalah sarana untuk menumbuhkan rasa cinta kita dan ketakdiman kita dan kehusukan kita saat berinteraksi dengan Al-Quran. Ketika kita membaca sebuah ayat dan mengetahui sejarah di balik turunnya, memahami keindahan bahasanya, dan mengerti konsekuensi hukumnya, maka getaran iman di dalam hati kita akan terasa jauh lebih menghujam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita hidayah untuk terus belajar dan menuntut ilmu dan menjadikan Al-Quran sebagai iman serta penuntut hidup kita hingga hari kiamat. Saya akhiri pembahasan literatur ulumul Quran pada kesempatan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.